akhir kata-kata Rasulullah. Tetapi yang dikatakan ada perbedaan. Riwayat pertama mengatakan Rasulullah berpesan, jaga sholat, dan jagalah hak hamba sahaya. Riwayat yang kedua mengatakan akhir kata-kata Rasulullah, Allah akan melaknat atau memerangi orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat sujud. Riwayat yang ketiga mengatakan akhir kata-kata Rasulullah yaitu Jalala Rabbi Ar-Rafi', Maha Agung Tuhanku lagi Maha Tinggi, faqad ballaghtu, aku sudah sampaikan. Dalam riwayat yang lain, baginda Rasulullah SAW akhir kata-katanya adalah Ar-Rafiqil A'la, Ar-Rafiqil A'la, seperti mana diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Akhir kata-kata Rasulullah Ar-Rafiqil A'la maksudnya adalah kembali kepada Allah yang Maha Tinggi, kembali kepada Allah yang Maha Tinggi, lalu Nabi meninggal dunia. Pendapat yang lain mengatakan katanya akhir kata-kata Rasulullah ummati ummati, ya kan? Ada yang mengatakan demikian. Jadi yang betul akhir kata-kata Rasulullah yang mana satu? Ilmu hadis ini dia mempunyai ilmu alat. Jadi orang itu tidak boleh memahami hadis hanya daripada tekstualnya sahaja tanpa mengenal pasti ilmu alatnya. Sehingga seseorang yang tidak memahami ilmu alat hadis dan melihat adanya pertembungan pada hadis, lebih baik dia diam atau dia bertanya daripada dia memandai untuk komen. Alhamdulillah, salatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. وفي كتاب منتهى السول على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول، تأليف العلامة الفقيه الشيخ المؤرخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللحجي، في المجلد الثالث، نفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، إلى أن قال رضي الله عنه: وكان آخر كلامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. Akhir ungkapan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jagalah salat dan bertakwalah kamu kepada Allah ke atas hamba sahaya yang kamu miliki. Wa kana akhiru ma takallama bihi sallallahu alaihi wasallam an qala qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Akhir kata-kata yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat sujud. La yabqayanna dinani bi ardhil Arab, tidak boleh ada sisa atau baki dua agama di bumi Arab. Wa kana akhiru ma takallama bihi sallallahu alaihi wasallam jalala rabbi ar-rafi' faqad ballaghtu, thumma qada sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Akhir kata-kata yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalala rabbi, Maha Agung Tuhanku, ar-rafi', yang Maha Tinggi, faqad ballaghtu, sesungguhnya aku sudah sampaikan. Kemudian meninggal dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 hadis memiliki keserupaan pada bahagian, tapi dilihat macam ada pertembungan pada bahagian yang lain. Keserupaannya, hadis ini mengatakan akhir kata-kata Rasulullah, tetapi yang dikatakan ada perbedaan. Riwayat pertama mengatakan Rasulullah berpesan, jaga salat, dan jagalah hak hamba sahaya.
Riwayat yang kedua mengatakan akhir kata-kata Rasulullah, Allah akan melaknat atau memerangi orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat sujud. Riwayat yang ketiga mengatakan akhir kata-kata Rasulullah yaitu Jalala Rabbi Ar-Rafi', Maha Agung Tuhanku lagi Maha Tinggi, faqad ballaghtu, aku sudah sampaikan. Dalam riwayat yang lain, baginda Rasulullah SAW akhir kata-katanya adalah Ar-Rafiqil A'la, Ar-Rafiqil A'la, seperti mana diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Akhir kata-kata Rasulullah Ar-Rafiqil A'la maksudnya adalah kembali kepada Allah yang Maha Tinggi, kembali kepada Allah yang Maha Tinggi, lalu Nabi meninggal dunia. Pendapat yang lain mengatakan katanya akhir kata-kata Rasulullah ummati ummati, ya kan? Ada yang mengatakan demikian. Jadi yang betul akhir kata-kata Rasulullah yang mana satu? Faham tuh? Ilmu hadis ini dia mempunyai ilmu alat. Jadi orang itu tidak boleh memahami hadis hanya daripada tekstualnya sahaja, tanpa mengenal pasti ilmu alatnya. Sehingga seseorang yang tidak memahami ilmu alat hadis dan melihat adanya pertembungan pada hadis, lebih baik dia diam atau dia bertanya daripada dia memandai untuk komen. Karena tidaklah boleh ilmu hadis itu difahami dengan sekilas sahaja seperti itu. Kita baca dekat Facebook atau dekat IG, aku belajar daripada ustaz ini bukan macam inilah. Tak betul itu. Awak yang tak betul. Faham tak? Masa itu ada di zaman baginda Rasulullah SAW, katanya ada orang sholat baca Quran dengan qiraat yang khusus. Di belakang Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika dia baca Quran dengan bacaan yang berbeza dengan apa yang pernah dipelajari oleh Sayyidina Umar, katanya ini kenapa dia baca macam tu? Selesai daripada sholat pegang. Aku akan bawa kamu kepada Rasulullah. Daripada mana bacaan kamu itu? Katanya aku mendengar daripada Rasulullah. Kata Sayyidina Umar, aku mendengar berbeza dengan apa yang kamu dengarkan. Mari ikut aku. Dibawa kepada Rasulullah SAW. Kata baginda Rasulullah, Umar baca. Bacalah Sayyidina Umar. Kata Nabi, hakadha unzil. Macam tu betul. Imam yang tadi baca tu, coba kamu baca, dibaca. Beza dengan bacaan Sayyidina Umar. Kata Nabi, hakadha unzil. Macam ni juga diturunkan itu Quran. Sesungguhnya Quran diturunkan dengan 7 ahruf. Dengan 7 huruf. Huruf tu macam-macam ya. Bukan 7 huruf, 7 qiraat, bukan. 7 qiraat salah satu maknanya yang ada di dalam Al-Quranul Karim, tapi bukan 7 huruf maksudnya 7 qiraat. Tidak. Dan dengan demikian memahami perbezaan yang ada dalam Al-Quran, memahami perbezaan dalam hadis, ada ilmu alatnya. Jadi yang tidak mengkaji ilmu alat dalam ilmu Al-Quran dan juga ilmu hadis, bila nampak pertembungan antara ayat dengan ayat atau hadis dengan hadis, lebih baik dia diam atau dia bertanya, berbandingkan dia komen ke atas benda yang dia tak tahu. Tapi zaman sekarang ini orang bertanya bukan tak ada, jarang. Yang banyak orang komen. Nampak saja benda-benda yang dia tak jelas di otaknya, otaknya sengit sikit mungkin, so dia komen saja macam tu. Faham tom? Itu ada dekat Facebook, apakah orang komen? Bukhari pun tak ada beza dengan yang lain pun, katanya. Bukhari itu apa? Kawan awak ke? Apa sebabnya? Tidak belajar ilmu alat. Wal insanu aduwwun lima jahilu. Orang itu akan menjadi musuh ke atas benda yang dia tak tahu. Sehingga benda yang benar pun akan dianggap musuh. Apa penyebabnya? Bodoh. Karena bodoh dia anggap benda tak betul semua. Faham tom? Alangkah baiknya jika orang tak tahu bertanya, supaya tidak komen ke atas benda yang dia tak tahu. Dalam hadis ini, baginda Rasulullah SAW ketika berbicara tentang beberapa hal-hal yang disebutkan tadi yang nampak perbezaan, itu
dijelaskan oleh ulama bahwa Nabi itu menyampaikan beberapa pesanan dan wasiatnya kepada golongan yang berbeza-beza. Adakah benar Nabi mengatakan ar-rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la? Ya, Nabi benar mengatakan ar-rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la. Ketika itu, hadis itu diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Jadi, Siti Aisyah mendengarnya, riwayat yang diceritakan oleh Siti Aisyah, mengikut apa yang dilihat oleh Siti Aisyah, dan terakhir perpisahan Siti Aisyah dengan Nabi, itu kalimatnya adalah ar-rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la. Pada pesanan Nabi ketika ingin menyampaikan kepada umatnya, maka Nabi berpesan tentang jaga salat, jaga hak hamba sahaya. Wasiat itu ditujukan kepada umat secara keseluruhan dan juga kepada para pemimpin atau kepada para pemilik hamba sahaya supaya menjaga. Maka perawi kepada hadis itu mendengar terakhir ungkapan Nabi pesanannya kepada umatnya adalah pesanannya tentang sholat dan menjaga hak hamba sahaya. Bukan bermakna setelah itu Nabi tak cakap lagi. Nabi cakap lagi, didengarkan oleh yang lain percakapan yang berbeza. Perawi tadi mendengarkan percakapan terakhir Nabi pesanan kepada umatnya menjaga sholat dan juga menjaga hamba sahaya. Jadi perawi ini mendengarkan terakhir Nabi pesanannya kepada umatnya tentang sholat. Kepada Siti Aisyah Nabi mengatakan ar-rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la. Kepada yang ketiga di sini ketika Nabi mengingatkan kepada umatnya juga tentang apa yang dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu terhadap nabi-nabi mereka yang meninggal dunia, kemudian dijadikan tempat sujud, diingatkan oleh Nabi, aku akan meninggal dunia juga, kamu jangan buat kepada aku macam mana umat terdahulu buat kepada nabi-nabi mereka. Jadi pesanannya berbagai kepada orang yang mendengar berbagai. Dengan demikian perawinya meriwayatkan itu terakhir aku dengar daripada Nabi. Iya, kamu dengar seperti itu. Yang lain dengar beza juga. Jadi itu tak salah dalam riwayatnya, ini pun juga tidak salah dalam riwayatnya, karena bagi dia itulah terakhir kata-kata Nabi. Faham toh? Jadi beberapa hal yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Adakah benar Nabi mengatakan kata-kata terakhir itu umatku? Ada hadis yang dikatakan oleh Jibril kepada baginda Rasulullah SAW ketika memberitahukan kalau Nabi itu akan meninggal dunia. Kata baginda Rasulullah, ya Jibril, man li ummati. Wahai Jibril, siapa yang akan jaga umatku? Ya, adakah Nabi concern kepada umatnya saat sebelum meninggal dunia? Ya. Bentuk ayat yang diungkapkan oleh Nabi ummati atau tidak, dalam hal ini yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, man li ummati, siapa yang jaga umatku. Yang masyhur kalimat ummati adalah ketika nanti di padang mahsyar, ketika baginda Rasulullah melihat beberapa umatnya digiring pergi ke neraka jahanam. Kata baginda Rasulullah mengatakan ummati. Kata malaikat mengatakan, innaka la tadri madza ahdathu ba'dak. Kamu tidak tahu Rasulullah apa yang mereka lakukan setelah kewafatan engkau. Merosak, merubah agama. Nabi mengatakan suhgan, pergilah kamu, jauhlah kamu. Dalam riwayat yang lain ummati yang ingin diberikan syafaat oleh Nabi SAW. Jadi riwayatnya itu banyak, bukan hanya satu sahaja, ya. Jadi kata-kata pesanan baginda Rasulullah yang pertama as-salah, salat. Yakni dalam hal ini Nabi berpesan dua hal yang penting. Yang pertama hubungan kita dengan Allah, yang kedua hubungan kita dengan manusia. Hubungan kita dengan Allah adalah salat. Itu yang diingatkan oleh Nabi, jaga salat. Dan terakhir yang dilihat oleh baginda Rasulullah ketika baginda Rasulullah sakit dan diperintahkan untuk menjadi imam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka baginda Rasulullah SAW memaksakan diri untuk keluar dan bangkit dan salat sekali bersama sebagai pembenaran atas perbuatan atau kepimpinan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika menjadi imam untuk meneruskan setelah kewafatan Rasulullah pada kepimpinannya.
Ketika itu Nabi meminta kepada istri-istrinya, mengatakan supaya biar Abu Bakar jadi imam. Alhasil sampailah tunaikan. Kemudian saat itu baginda Rasulullah minta dituangkan dengan 7 air daripada tujuh perigi, dituangkan ke tubuh badan Nabi untuk mendapatkan fresh. Ketika nampak fresh, Nabi bangkit, didokong oleh 2 orang untuk salat bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Sebenarnya Abu Bakar jadi imam pada ketika itu. Maka Nabi pun salat, di awalnya salat berada di depan, berada di belakang Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mundur juga ke belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kaum muslimin nampak Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar bermakmumkan kepada Rasulullah yang sedang salat duduk pada ketika itu. Melihat daripada Nabi memaksakan diri sampai didokong, sampai dituangkan dengan 7 air dituangkan daripada 7 perigi air untuk Nabi sehat dan untuk supaya salat berjamaah, menunjukkan betapa pentingnya salat dan betapa pentingnya berjamaah di dalam salat, sampai Nabi itu didokong untuk salat jamaah. Ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui as-salat. Walihada dikatakan as-salatu silatun. Salat itu silah, penghubung antara kita dengan Allah. Yang terputus dengan Allah melalui salat, dia tak akan tersambung dengan sesiapapun daripada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma tuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salah. Pertama orang akan dihisab nanti di hari kiamat adalah salat. Kalau salatnya pas, mudah, maka yang lainnya mudah. Kalau tak lepas, yang lainnya tak akan lepas. Oleh yang pertama adalah pertanggungjawabannya adalah as-salah. Oleh sebab itu dijadikan pesanan terpenting oleh baginda Rasulullah sebelum beliau wafat, as-salah, as-salah. Yang kedua adalah ittaqullaha fima malakat aymanukum. Takutlah kamu kepada Allah ke atas ma malakat aymanukum. Malakat aymanukum, hamba sahaya yang kamu miliki. Malakat, memiliki. Aymanukum diartikan ayman itu tangan kanan. Ayman juga diartikan sumpah. Kenapa ayman itu dikatakan sumpah? Karena dahulu orang kalau bersumpah menggunakan tangan kanannya. Karena orang bersumpah dahulu menggunakan tangan kanannya. Paham dong? Nah, biasanya kalau orang-orang di sebelah sana kalau sumpah angkat tangan kiri, nah, kita tangan kanan. Nah, dan dikatakan aiman ini tangan kanan karena nisbah atau mimbabil ghalabah. Kebiasaannya orang itu kalau memiliki barang, maka bila barang itu ingin diambil, dimiliki atau diberikan kepada orang lain menggunakan tangan kanan. Maka karena hamba sahaya itu menjadi milik kepada seseorang, maka rasa mutlak memiliki itu kiasannya pada tangan kanan, maka hamba sahaya itu dikatakan malakat aymanukum atau milkul yamin, miliknya tangan kanan. Karena kebiasaannya tangan kanan digunakan untuk memiliki sesuatu. Dalam hal ini baginda Rasulullah ingin berbicara tentang insaniyah, tentang kemanusiaan, humanity. Bukankah di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW agama yang menggalakkan untuk menghapus penghambaan itu agama Islam. Jangan dianggap Europe yang berjasa karena menghapuskan sistem penghambaan itu. Islam menempatkan tepat pada tempatnya tentang hamba sahaya. Tapi Islam membenarkan hamba sahaya, ya dibenarkan. Tapi ada syaratnya, ada tempat-tempatnya. Sementara orang yang mengatakan membentras penghambaan ini, coba tengok mereka punya sistem dahulu ketika berlaku penghambaan, apa mereka punya penilaian kepada hamba sahaya.
Tak ubahnya hamba sahaya bagi mereka orang-orang kafir dahulu, umpama barang ataupun macam sekarang dikatakan hayawan basyariyah katanya. Tahu hayawan basyariyah apa? Binatang manusia. Binatang dalam bentuk manusia, seperti mereka dikatakan sekarang itu. Tidak memiliki apa-apa, disekso, diperasan. Dalam Islam ini jangankan manusia, binatang itu punya hak untuk diberi makan sesuai dengan kerja. Di zaman baginda Rasulullah, ketika Nabi membonceng salah seorang sahabat lalu di satu kawasan, kemudian ada onta mendekati Nabi dalam keadaan dia menangis. Kata baginda Rasulullah, siapa Tuhan punya onta ini? Katanya, ana ya Rasulullah. Gal ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah atas onta yang kamu miliki. Sesungguhnya dia mengadu kepada aku, kamu pekerjakan dia dengan kerja yang berat, namakannya sikit. Innaka tuji'uhu wa tut'ibuh. Kamu mengkasih dia lapar, makan kurang. Wa tut'ibuh, kamu kerjakan dia dengan kerja yang berat. Tak seimbang antara makannya dengan kerjanya. Onta, binatang, itu diperhatikan di dalam Islam, apalagi manusia. Kalau ada seorang di zaman baginda Rasulullah SAW punya hamba sahaya, dipukul oleh tuannya. Kata Nabi, Allahu akbar alaik, Allah lebih berkuasa daripada engkau terhadap hamba sahaya kamu. Maka dia menoleh ke belakang, ternyata Rasulullah. Kalau apa patut aku buat wahai Rasulullah? Kata Nabi, kalau kamu pukul hamba sahaya kamu karena kesalahan, dan pukulan di dalam Islam itu dibenarkan untuk mendidik dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Zaman kita sekarang lain, tak boleh pukul. Ini bertentangan dengan kemanusiaan. Yang cipta manusia suruh kita pukul. Iya kan? Kita dalam Al-Quran kan bukankah ada perintah suruh pukul? Pukul. Siapa yang tulis itu, yang firman itu? Kan yang cipta manusia. Sekarang manusia memandai dari tubuh Tuhan, tak boleh pukul. Ini against humanity. Yang cipta otak, awak dan semua manusia ini adalah yang suruh kita boleh pukul. Tapi kita ikut semualah. Oh, tak boleh pukul, tak boleh pukul. Akhirnya jadi syaitan orang yang tak dipukul itu. Perangainya. Memang betul, pukul bukan geram. Pukul mendidik, pukul mentarbiyah. Pukul untuk menjadi orang lebih baik. Itu kan ada di dalam Al-Quran. Kata baginda Rasulullah, katanya, kalau kamu pukul dia untuk mendidik kepada dia, lebih daripada kesalahannya, dia buat salah, dihukum supaya tak salah. Kalau pukulan kamu itu lebih daripada kesalahannya, maka kamu akan dihukum oleh Allah karena kamu zalim pada dia. Kepada siapa? Hamba sahaya. Dihukum lebih daripada kesalahan. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, aku bebaskan dia di jalan Allah. Kata Nabi, kalau kamu tidak buat, kamu akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Pukul kepada hamba sahaya lebih daripada kesalahannya. Ini yang ada di dalam peraturan Islam. Diatur sedemikian rupa oleh Nabi SAW. Ya, hamba sahaya itu diperlukan dalam hal-hal tertentu, sehingga tidak dimansuhkan secara keseluruhan. Tentang apa namanya, kita pun di zaman kita sekarang kan, walaupun orang itu diberi, walaupun bukan hamba sahaya, tapi dipekerjakan, dan pekerjaannya itu lebih daripada apa namanya, kelayakannya, gajinya rendah-rendah, tenaganya diperas habis. Kalau diperas air pun tak keluar lagi dah. Bukankah ini against daripada humanity? Itu orang kan bekerja dalam keadaan merdeka, bukan hamba sahaya. Tapi dalam Islam dijaga. Jangankan hamba sahaya, sebagaimana katakan, binatang pun dijaga. Faham tuh? Makan apa yang kamu makan, itu yang dia makan. Adakah kita punya cara seperti ini? Pekerja-pekerja bawahan ini kan,
Apa dia makan? Mungkin nasi lemak di atas, makan nasi. Kamu beri makan kepada dia apa yang kamu makan. Siapa? Hamba sahaya. Walaupun hamba sahaya, diperhatikan kemanusiaannya, kita tidak ada hukum kasta. Ya, masing-masing ditempatkan. Bukan terus hamba sahaya boleh tidur di bilik di mana-mana. Aturan karena mesti ada. Paham dong? Melihat kepada nilai kemanusiaan. Di dalam Islam, penghambaan itu muncul kemudian. Bukan pada ciptaan awal manusia itu menjadi hamba kepada orang lain. Tidak. Pada ciptaan awal manusia dicipta dalam keadaan dia merdeka dan tidak menjadi hamba. Timbulnya penghambaan itu kemudian, yakni tarik, benda yang datang kemudian. Sebelumnya tidak ada penghambaan. Oleh hadza kata-kata Sayyidina Umar mengatakan, mata ista'badtumun nasa wa qad waladathum ummahatuhum ahrara. Bila kamu jadikan orang itu sebagai hamba kepada kamu. Peristiwa ini terjadi bila? Ketika anaknya Amr bin As ada masalah dengan seorang Kristen Qibti di Mesir. Dalam satu perlombaan, orang Kristen itu kalah. Ini anaknya gubernur Mesir. Merasa dia punya kelas tinggi. Ini orang Kristen, orang bukan Islam, maka dipukul. Khudh wa ana ibnul akramin. Terima pukulan aku ini. Aku adalah anak kepada orang yang mulia, anak gubernur. Maka dia tulis surat, orang Kristen beritahu kepada Sayyidina Umar bin Khattab apa kisahnya, masalahnya. Sayyidina Umar tulis surat kepada Amr bin As, kalau kamu terima suratku ini, datang kau dengan anakmu si fulan itu. Kata Sayyidina Amr bin As, Allah, apa hal ini? Dipanggil oleh Amirul Mukminin Umar, keluar daripada Mesir untuk mendatangi panggilan Sayyidina Umar bin Khattab dengan anaknya sekali. Orang Qibti yang kena tampar itu sudah berada di Madinah waktu itu. Setelah disiasat kes, maka kata Sayyidina Umar mengatakan kepada orang Qibti itu, pukul dia depan aku. Ya Amirul Mukminin, dia Kristen. Ya Amirul Mukminin, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini agama adil kepada siapa saja. Mau orang Islam atau bukan orang Islam, tidak ada yang terselamat daripada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah di atas segala-galanya, muslim atau bukan muslim. Ketika Usamah bin Zaid datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, ini keluarga daripada Bani Makhzum, ada seorang perempuan mencuri. Mereka ketua kabilahnya meminta kepada aku supaya menyampaikan kepada engkau supaya engkau tidak hukum perempuan itu, karena daripada kabilah yang masyhur. Marah Nabi. Naik khutbah, naik mimbar khutbah. Beritahu orang-orang terdahulu di antara kamu, kalau dia orang bangsawan, orang elit, orang tinggi, kalau melakukan kesalahan tak dihukum. Tapi kalau yang melakukan hukum itu kesalahan orang-orang bawahan, dihukum. Wallahi law kanat Fatimah bintu Muhammadin sarqat wa hasya laha dhalik laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah putri Muhammad melakukan pencurian, mustahil itu berlaku kepada Siti Fatimah. Tapi kalau berlaku, ini kalau andai, aku akan tegakkan hukum kepada dia. Hatta putrinya Rasulullah. Wa hasya laha dhalik. Hukum tidak pandang bulu. Di zaman kita saja pandang bulu. Ya kan? Human right untuk orang tertentu saja. Untuk orang-orang Palestina, tak tahu. Yang buat undang-undang tu human ke atau dia bukan human, wallahu alam. Kalau orang rakyat Palestina bukan manusia, apa? Otaknya sama, tubuh badannya sama, semuanya sama. Tapi karena sistem yang dibuat itu bukan dengan dasar yang adil dan betul, maka dialihkan kepada kelompok-kelompok tertentu. Hanya mereka saja manusia, yang lain bukan dianggap manusia. Faham dong? Yang berlaku di zaman kita sekarang macam tu. Yang heran dan menghairankan tu ya,
Masih ada orang yang yang masih merasa gah dengan tamadun mereka, dengan kemajuan mereka, dengan teknologi mereka, dengan apa pakaian mereka, sehingga dengan cara mereka pun juga budaya mereka, tradisi mereka dalam perkawinan mereka pun juga masih ditiru, di copy. Siapa? Orang yang dia punya cara kehidupan itu bertentangan dengan Islam, itu juga yang kita ambil. Sehingga masyarakat kita yang ada di tanah Melayu ini yang banyak terpengaruh dengan budaya mereka, pada pakaiannya, pada tutur katanya, hatta pada cara meminang orang lain pun juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seakan-akan tak ada teladan bagi mereka untuk diikuti, sehingga manhab wadab, orang yang tak ada nilai di mata Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ikutan. Fahimtum? Ada berkenaan dengan hubungan antara kita dengan manusia. Ittaqullaha fima malakat aimanukum. Jadi bukan hanya Nabi Sayyidina Umar ketika panggil dua orang ini, kemudian setelah ketahui case-nya, kata Sayyidina Umar mengatakan kepada orang Qibti itu, orang Kristen, gal pukul dia, hatta nanya gubernur, dipukul. Kata Sayyidina Umar, khud wa anta ibnul karamin, rasakan itu, kamu adalah yang kamu kata kamu adalah anak orang yang mulia, rasa macam mana engkau kena tampar juga. Kata Sayyidina Umar, kalau perlu bapaknya sekali itu. Maksudnya itu bukan ingin memberitahukan betapa pentingnya orang tua mendidik kepada anak. Faham toh? Jadi dalam hal ini hukum di atas segala-galanya. Hamba sahaya adalah bahagian daripada manusia yang perlu untuk dijaga haknya pada pakaiannya, kepada kepada makan minumnya, tempat tinggalnya. Naam. Wa kana sallallahu alaihi wa kana akhiru ma takallama bihi sallallahu. Bukankah baginda Rasulullah bukankah baginda Rasul juga mengetahui bahwa sistem penghambaan ini akan berakhir? Zaman kita sekarang ini hamba sahaya, boleh kata mungkin tidak ada. Allahu alam, kalau ada di sebagian tempat, saya tak pasti. Tapi daripada keterbukaan dunia sekarang ini, boleh kata penghambaan sudah tidak ada lagi. Jadi sejauh mana relevan hadis ini dengan situasi zaman sekarang, sementara penghambaan sudah tidak lagi ada. Sebagaimana saya katakan, hadis ini bukan berbicara spesifik tentang penghambaan, tetapi tentang kemanusiaan. Bila berbicara tentang kemanusiaan, ianya terkait dengan hamba, ia pun terkait dengan bukan hamba. Orang gaji, pekerja, ya kan? Berapa banyak pekerja dipekerjakan tapi tak diberi gaji. Faham dong? Atau dipekerjakan lebih daripada kerjanya, gajinya kena potong. Berapa banyak orang tipu kepada pekerja, berapa banyak orang peras, orang yang merantau daripada negaranya pergi ke negara orang untuk bekerja mencari rezeki bagi nafkah kepada keluarganya, masih diperas juga. Bukankah di dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan di antara orang yang dimuliakan oleh Allah dan doanya mustajab ketika ada seorang pekerja bekerja dengan satu majikan, kemudian pekerja itu pulang sebelum mengambil gaji, duitnya itu disimpan oleh majikannya dan diinvestkan, dikembangkan, sehingga banyak kambing daripada hasil gaji pekerja yang tak diambil gajinya. Suatu hari pekerja itu datang balik, nggak minta gajinya. Kamu nampak kambing yang banyak itu kamu ambil. Itu hasil daripada modal gaji pekerja tadi itu dengan keuntungannya sekali ambil. Tak percaya pekerja itu. Majikannya amanah, majikannya itu jujur, majikannya tahu hak Allah yang ditetapkan kepada dirinya terhadap pekerjanya. Bukankah Sayyidina Umar ketika ingin membuka Baitul Maqdis, dia naik dengan dipunya hamba sahaya, naik keledai, tukar menukar. Ya salam, binatang tunggangannya satu. Kalau Sayyidina Umar naik, pekerjanya hamba sahaya jalan. Kalau hamba sahaya naik, Sayyidina Umar jalan. Mana ada orang berbuat seperti itu? Dalam undang-undang siapa? Kalau bukan dalam undang-undangnya Nabi Muhammad SAW. Boleh ada CEO drive,
driver duduk sebelah. Ada orang macam itu? Bos yang drive. Kemudian dia punya driver duduk sebelah macam bos. Dalam Islam ada. Bukan untuk menaik tarafkan itu pekerja jadi bos. Bukan itu, tetap statusnya sebagai pekerja, sebagai driver. Karena dihargai kemanusiaannya. Driver pula jangan tukar aku bos, jangan macam itu pula, tak kena. Tahu dirinya. Sayyidina Umar ketika naik, pekerjanya jalan kaki. Kalau pekerjanya itu hamba sahanya naik, Sayyidina Umar jalan kaki. Tetap beliau Amirul Mukminin, ini adalah hamba sahaya, tak berubah. Sampai ke Baitul Maqdis, ditanya, yang mana Amirul Mukminin, yang jalan kaki apa yang naik? Ketika diingatkan oleh siapa namanya, oleh wali Baitul Maqdis Al-Quds waktu itu, Amirul Mukminin, kamu akan terima ini kunci, baik engkau yang naik. Kata Sayyidina Umar, ini giliran siapa? Giliran hamba sahanya. Khalas, dia naik, dia jalan kaki. Walaupun statusnya tetap beliau sebagai Amirul Mukminin, ini sebagai hamba sahaya. Inna karamakum indallahi atqakum. Yang termulia di antara kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Faham tom? Ada berkenaan dengan bagaimana sifat adil itu ditegakkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab tanpa membezakan latar belakang masing-masing. Ya, betul, menempatkan orang tepat pada tempatnya itu penting. Jangan karena kita sama rata, bermakna khalas semua tak diberi perhatian. Tidak. Masing-masing kena diberi perhatian, karena ditempatkan sesuai pada tempatnya. Anzilun nas manazilhum, tempatkan orang pada tempatnya. Idza ja'akum karimu qaumin fa akrimu. Kalau datang kepada kamu orang yang mulia, muliakan dia. Baginda Rasulullah kalau tulis surat kepada pemimpin Persia atau Rum, ila Herakl azimur Rum, kepada Hercules penguasa besar Rum. Tulis penguasa besar, itu label, itu gelarannya dia. Jangan pula, ini orang kafir Tabriman kepada Herakl kafir. Tempatkan orang pada tempatnya, hatta bukan Islam. Baginda Rasulullah didatangi oleh orang Kristen, namanya Adi bin Hatim. Ketika sampai di rumahnya Rasulullah, dipersilahkan oleh Nabi SAW, Kristen. Supaya kita tahu cara bermuamalah dengan manusia. Sebelum kita melihat agama itu manusia, kita lihat ini manusia ciptaan Tuhan. Dan kita adalah manusia. Kita ada kesamaan pada asal usulnya, walaupun berbeza latar belakang, bahasa, termasuk perbedaan agama. Apa orang bukan Islam tak punya hak kepada kita? Adakah satu-satunya hak kepada orang bukan Islam itu musuh sahaja? Tidak. Kalau kepenilaian kita kepada orang bukan Islam itu musuh, kita nak berdakwah dengan siapa? Faham dong? Datang ke rumah Rasulullah, itu Nabi ada alas duduk yang biasa Nabi duduk di rumahnya. Diambil alas itu karena duduklah kamu di atas alasku ini. Kristen. Iya, tapi kan tamu. Kita diajar menghormat tamu, hatta tamu itu Kristen. Adi bin Hatim terperanjat, dilayan sedemikian oleh Nabi SAW. Akhirnya itu Adi bin Hatim duduk di atas alas orang yang paling mulia di langit dan di bumi. Itu Adi bin Hatim duduk di atas alasnya Rasulullah. Nabi duduk di mana? Duduk di bawah. La alas wala lekat dengan tanah itu. Adakah jatuh marwahnya Nabi karena duduk di atas tanah dan memberikan alas tempat duduknya kepada Adi bin Hatim seorang Kristen? Tidak. Jadi prinsip dalam agama itu mesti difahami sehingga kita boleh mengambil langkah terhadap sesiapapun setelah mengenal prinsip. Kalau tak kenal prinsip ya jadi kacau bilau tindakan itu. Bahkan mungkin orang akan menganggap betul walaupun dalam kesalahan. Apa sebabnya? Tak mengenali prinsip yang betul. Ya, jadi dalam hadis ini berbicara tentang kemanusiaan, secara khususnya adalah ditekankan tentang hamba sahaya. Nah,
Dan terakhir ucapan Rasulullah katanya qatalallahu lihuda wan nasara. Qatala maksudnya di sini binasa. Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka masjid. Hadis ini juga disalahfahami dengan mengatakan bahwa menjadikan kubur masjid maksudnya membangun masjid di atas kubur. Membangun masjid di atas kubur. Difahami seperti itu. Hakikatnya adalah ini merujuk kepada satu peristiwa yang berlaku kepada nabi-nabi yang terdahulu. Kan mengatakan menjadikan kubur-kubur nabi mereka. Menjadikan kubur-kubur nabi mereka. Berarti nabi-nabi mereka yang dikuburkan itu dijadikan masjid. Jadikan masjid maksudnya itu daripada kata daripada pecahan saraf tempat sujud. Maksudnya kubur itu dijadikan tempat untuk mereka sujud kepadanya. Dahulu nabi-nabi yang meninggal dunia itu dibuat macam patung yang wajahnya menyerupai nabi-nabi mereka. Tujuan asal pembuatan patung itu adalah untuk mengingati dan mengenang nabi tersebut. Supaya dengan mengingatinya, mengenangnya, tak putus hubungan, tak jauh hubungan, dan mengingati ajaran nabi itu. Tujuannya, motifnya, awalnya motifnya adalah baik untuk mengenangi nabi tersebut dengan ajarannya. Generasi bertukar, maka sudah bertukar pula sikap. Yang awalnya pembuatan patung itu untuk mengingati dan mengenangi nabi yang meninggal dunia, bertukar menjadi tempat untuk dia sujud. Yakni patung tadi itu dijadikan dijadikan patung itu untuk sujud kepada patung tersebut. Maknanya sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilarang, menjadikan nabi-nabi mereka adalah sebagai tempat sujud. Jadi masjid di sini merujuk kepada ismul makan. Isim makan. Apa isim makan? Nama tempat. Jadi masjid merupakan tempat sujud. Kubur tuh yang dijadikan tempat sujud, bukan bangun masjid di atas kubur. Apa hukum membangun masjid di atas kubur? Ulama akan memberikan penjelasan tentang hukum-hukum membangun masjid di atas kubur dari segi zahirnya dan implikasi daripada pembangunan masjid di atas kubur. Karena melihat kubur ini adalah tempat ialah tempat orang itu. Di situ ada mayat, di situ mungkin ada bercampur darah yang keluar daripada mayat. Jadi tempat yang mungkin ada bau-bau yang tak elok, kubur secara umum lah maksudnya. Jadi yang namanya kubur, maka ianya adalah selalunya asing daripada tempat-tempat yang dijadikan tempat ibadah. Karena tempat ibadah itu untuk difokus kepada Allah, untuk khusyuk kepada Allah. Sementara kubur alam barzakh ini adalah seseorang yang dia risau dan takut untuk berada di alam barzakh. Ya, memang betul. Bila diasingkan itu adalah lebih baik. Tapi kalau ada kubur di dalam masjid, bukan dijadikan aku nak bangun masjid di atas kubur. Bukan menjadi matlamatnya bangun masjid di atas kubur. Faham dong? Jadi makna hadis ini, larangan menjadikan kubur para anbiya masjid, maksudnya adalah bukan membangun masjid di atas kubur, tetapi larangan untuk sujud kepada kubur. Itu kepada siapapun juga, mana-mana, jangankan kubur, kepada manusia pun tak boleh untuk sujud. Sujud yang dimaksudkan adalah sujud ibadah. Sujud dimaksudkan adalah sujud ibadah. Faham dong? Dengan yang kedua adalah, kalau dimaksudkan membangun bangunan ibadah di atas kubur, nama-nama tempat ibadah pada orang-orang yang terdahulu namanya bukan masjid. Masjid itu sudah digunakan untuk
orang Islam. Tapi karena yang dimaksudkan di sini adalah tempat sujud, merujuk kepada isim makan, nama tempat, atau merujuk kepada tempat, dijadikan kubur itu sebagai tempat sujud, maka digunakan masjid, tempat sujud, bukan merujuk kepada bangunan masjid. Karena bangunan masjid adalah istilah yang digunakan oleh orang Islam, sementara ini Nabi mencerita tentang orang-orang yang terdahulu sebelum Islam daripada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Apa namanya tempat ibadahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani? Bukan masjid. Ada istilah nama-nama sendiri. Mau namanya gereja ke, atau namanya biak ke. Tapi masjid adalah digunakan untuk istilah tempat ibadahnya orang Islam. Jadi hadis ini merujuk kepada menjadikan kubur sebagai masjid atau tempat sujud oleh mereka orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu Nabi mengingatkan, kamu jangan jadikan kubur saya sebagai tempat sujud, dan tidak ada orang pergi sujud ke makamnya Rasulullah SAW. Coba kalau kita sholat sekarang kan, saf itu kalau sampai kepada muwajahah tempat, kalau orang lalu ke makam Nabi untuk salam, kalau dikumandangkan sholat, orang yang sholat itu menghadap ke kubur Nabi atau menghadap ke kiblat? Menghadap kiblat, membelakangi pintu makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang sujud kepada kuburnya Nabi? Tidak ada. Faham tuh? Hada berkenaan dengan hadis yang kedua, kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, itu kuburnya Nabi sekarang kan dalam masjid, kan berapa banyak itu kubur-kubur yang ada dalam masjid. Bukan bermaksud membangun masjid di atas kubur, bukan itu matlamat utamanya. Dan tidak boleh ada tersisa daripada negara-negara Arab dua agama. Yang terakhir adalah hadis Rasulullah mengatakan, terakhir ungkapan Rasulullah, Jalal Rabbi, Maha Agung Tuhanku, Ar-Rafi, yang Maha Tinggi. Qad ballaghtu, aku sudah sampaikan. Merujuk tugasan baginda Rasulullah adalah menyampaikan risalah, merujuk kepada kekhawatiran yang akan terjadi kepada setiap Nabi dan Rasul untuk disoal oleh Allah nanti di hari kiamat. Maka Nabi mengatakan, qad ballaghtu, aku dah sampaikan, wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin. Kami Allah akan soal umat yang kami utus kepada mereka Nabi dan Rasul. Rasulnya pun juga kami soal. Rasulnya pun juga kami soal. Kalau Rasul disoal, ya apatah lagi yang lain mesti disoal. Jadi tak ada yang selamat daripada soalan, semua akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengecualian. Oh, saya daripada keturunan fulan, tak ditanya, masih. Oh, saya daripada negara ini, tak boleh kita tak ditanya, masih. Semua ditanya. Ustadz ditanya, pelajar ditanya, syekh ditanya, murid ditanya, penguasa ditanya, yang dikuasai ditanya, pemimpin ditanya, rakyat ditanya, semua ditanya. Dan ketika nanti berhadapan di hadapannya Allah Subhanahu wa taala, tak ada lagi gelaran dah. Mau gelaran apa saja di dunia yang ada semua masih. Hanya di dunia saja dipakai. Di barzakh pun tak dipakai. Malaikat mungkar nakir terang, wahai doktor wala profesor wala habib wala syekh, masih ada panggil nama direct. Wala mau datuk ke, wala mau datin ke, masih khalas. Di dunia saja berlaku. Pada akhirnya semua gelaran-gelaran ini tak berfungsi melainkan amal yang soleh. Kalau orang bergelaran amalnya soleh, oh, alhamdulillah, jazakallahu khairan, dia termasuk orang yang berjaya. Di dunia dia dihormati, di barzakh dihormati. Tapi kalau gelaran-gelaran di dunia ini hanya untuk mendapatkan glamour, la amal saleh, la salat, la dzikir, la Quran, la sedekah, masuk dalam barzakh, oh, kamu gelarannya ini fadal jannah bila hisab. Adakah begitu agama? Tidak ada. Kita akan pandang apa yang kamu buat.
Faham tom? Maka dengan demikian al-kayyis, kata Nabi, orang yang cerdik, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dia orang bermuhasabah di dunia dan dia pikir selepas mati apa dia akan dapat. Dia pikir di barzakh nanti tu. Faham tom? Oleh hadza baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bercerita tentang orang yang pensiun. Tahu pensiun? Dalam definisi kita orang pensiun umur 60 tahun ke 65 tahun. Kalau menurut Rasulullah orang yang pensiun itu kalau sudah ajal datang. Ini orang yang pensiun. Kata baginda Rasulullah, jenazah lalu, mustarihun atau mustarah. Ini orang sedang rehat ke atau orang lain yang rehat? Pensiun dah, tak beramal lagi dah. Atau mustarah, orang lain yang istirahat. Hidup di dunia kacau fulan, macam itulah yang sekarang kacau-kacau dekat mana itu, dekat Palestina sekarang, ya kan? Jangan dipikir ini semua apa namanya, kita punya geram dan marah nih kalau dihimpunkan jadi satu dengan apa yang akan dihukum oleh Allah kepada mereka kalau mereka tidak masuk Islam. Kita punya geram tak ada apa-apanya dengan beratnya hukumannya Allah kepada mereka. Tapi tak tahu. Jadi mereka berbuat apa saja yang hanya untuk memuaskan hati dan perasaan mereka yang tidak berperi kemanusiaan. Faham dong? Wal kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna min Allahil amani. Orang yang cerdik adalah orang yang bermuhasabah untuk dia petik buahnya selepas kematian. Orang yang lemah, orang yang tak berfungsi adalah orang yang dia ikut hawa nafsunya, namun dia menginginkan, mengangan-angankan satu pemberian yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ikutnya hawa nafsu, tapi minta kebaikannya dari Allah. Mana boleh. Nak minta kebaikan dari Allah, ya ingat, ya ikut apa yang Allah suruh. Ya, kita kerja di syarikat A, minta gaji syarikat B. Waras tak waras orang itu? Faham tak? Orang yang lemah akal, lemah ingatan, lemah semangat, lemah segala-galanya adalah orang yang dia mengikut hawa nafsunya tapi mengharapkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada segala kejahatan, daripada hawa nafsu, kejahatan berfikir, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita memahami syariatnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita membaca sesuatu dengan makna yang benar seperti disampaikan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah dan taufik, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu dan ma'rifah diberikan oleh Allah, ilmul yaqin wa ainul yaqin wa haqqul yaqin ya arhamar rahimin. Semoga Allah berikan kekuatan kepada saudara-saudara kita di Palestina, diberikan oleh Allah kesabaran, ketabahan, diangkat segala kesusahan, dilipat gandakan ganjaran oleh Allah kepada mereka, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sakinah apapun yang mereka lalui yang kita tak dapat bayangkan. Mudah-mudahan Allah anugerahkan sakinah, ketenangan, yang mana ketenangan itu kalau diberi kepada orang yang paling susah tidak dapat dibandingkan dengan ketenangan yang didapat oleh orang yang paling senang. Kalau itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kepada mereka sakinah. Dan kita juga diberikan sakinah oleh Allah Subhanahu wa taala. Negara ini mudah-mudahan ditambahkan amannya oleh Allah, barakahnya oleh Allah, dan penduduknya makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman dan bertakwa untuk diberi barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Rabbal alamin ya Rahman ya Rahim, salli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin.